Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Abdillah dan teman saya Adib Mulia Herman. Di sini kami berdua ingin memenuhi tugas kuliah kami, yaitu dalam mata kuliah praktikum dan teori dasar pemrograman web untuk pertemuan 16 ataupun UAS. Nah, yang dimana tugas kami itu adalah membuat mini project. Nah, mini project web yang mana itu pengelolaan data buku dan penerbit dan lain sebagainya yang akan kita jelaskan selanjutnya. Tetapi sebelum masuk ke pembahasan, agar video pelajaran ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memulai dengan membaca salah satu surat-surat yang ada dari Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit-taqwa. Ara'aita alam ya'lam. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sadaqallahul azim. Oke, semoga dengan adanya pembacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat bermanfaat dan memberikan keberkahan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Oke, untuk agar tidak berlama-lama, mari kita langsung saja ke materi kita yang akan disampaikan oleh Adib pertama. Kepada Adib, dipersilakan. Baik, langsung saja bismillah. Selanjutnya itu adalah mereview bagian project kita, itu project web. Paling pertama sekali lamannya itu adalah laman yang menampilkan laman login. Di sini laman login terhubung dengan database, yaitu tabel user. Dan tabel user ini sendiri menyimpan data-data akun admin yang melakukan login, termasuk di situ untuk menyimpan ada gambar dan juga ada menyimpan passwordnya. Adapun kita coba saja langsung, sama kita coba pakai passwordnya. Kita masukkan passwordnya, baru kita coba login. Baik, sudah masuk ya. Nah, setelah login ini kurang lebih bentuk codingannya itu kita bisa melihat bentuknya di indeks ini. Di bagian out, pertama dibikin dulu folder out. Di dalamnya itu ada indeks PHP dan juga proses login. Indeksnya itu sendiri merupakan laman tampilan yang di awal tadi. Itu adalah laman untuk melakukan input username dan juga passwordnya, yang mana nanti ini akan dikirim. Laman form ini akan mengirimkannya ke proses login PHP. Nah, di proses login ini barulah dia akan mengecek apakah username yang dimasukkan serta passwordnya sudah benar sesuai dengan di database. Selanjutnya, setelah kita melakukan login, jika sudah selesai, maka kita langsung diarahkan ke halaman dashboard. Dashboard ini sendiri ada 4 gambar. Tapi sebelum itu, ketika login di halaman ini nanti akan menyesuaikan di sini siapa yang tampil, siapa yang login, siapa yang di sini juga ada gambar siapa yang login, dan juga ada tombol logoutnya. Nah, di sini juga ada tombol logout. Dan kalau misalnya kita arahkan, dia akan mengarah ke, bisa dilihat di bawah sini, dia akan mengarah ke
buat PHP. Halaman dashboard itu sendiri dia terhubung dengan setiap baris dan setiap data yang ada di dalam database. Contoh, kita lihat view details di user, maka dia akan mengarah ke table user. Kita kembali lagi ke dashboard. Seperti ini juga view detail buku, hanya ada 2 data buku yang di sini. Dan begitu seterusnya. Nah, adapun untuk dashboard codingannya itu kurang lebih seperti ini. Kita lihat dulu di konten. Nah, kenapa jadi konten? Karena kita di sini menggunakan base URL, yang mana base URL ini memberikan kita kemudahan supaya kalau misalnya kita ingin membuat web skala besar, kita tidak perlu merubah semua header dari setiap laman yang sudah ada. Cukup satu header, satu footer untuk semua file. Nanti dia akan dipanggil. Nah, ini adalah headnya, berikutnya ada headernya ya. Setelah itu kontennya, ini konten untuk dashboard. Setelah itu ada sidebar itu yang ini sidebar ya. Setelah sidebar ada lagi konten. Nah, konten ini karena dia di dashboard, makanya kontennya berada di level paling atas, di paling luar. Ini dia. Kalau yang nggak seperti dari data user ini, maka kontennya akan berubah, tapi sidebar, header, dan juga footer itu masih sama, hanya kontennya saja yang dirubah. Seperti itu konsep dari base URL. Selanjutnya kita akan mereview bagian tabel user. Tabel user di sini kurang lebih tampilannya seperti ini. Dia akan mengambil data dari database, yaitu ada nama user, username, password, foto, dan juga ada 3 aksi di sini. Ada edit, hapus, dan juga tambah user. Kita coba tambah user. Di sini coba kita masukkan namanya, contohnya itu Benjamin. Username Budi. Nah, passwordnya kita coba masukkan saja 1, 2, 3. Kalau kita pilih fotonya sembarang saja. Kita coba lihat foto yang ada. Kita coba ambil satu. Coba ini aja, ini dicoba. Dan kita coba simpan. Nah, data sudah tersimpan. Misalnya kita mau ngedit, kita tinggal tekan tombol ini aja. Ini edit user. Nah, kembali ke sebelumnya tadi, tambah user itu kurang lebih codingannya seperti ini. Kita membuat dulu folder user, baru kita buat di sini tambah user. Nah, ini tambah user nih. Ini hanya konten untuk melakukan input. Prosesnya semua tersimpan di proses PHP. Ini adalah konten form untuk melakukan input, yang mana hasil input itu akan dikirim ke proses PHP. Nanti akan dimasukkan nama user, username, dan yang lainnya. Itu semuanya disimpan di dalam query-nya ini, dalam codingnya ini. Nanti setelah diambil nama user yang diinput tadi, maka form akan mengirimkannya ke proses, yang mana proses tadi akan mengirimkan ke sini. Ini adalah coding untuk menambahkan insert into. Ini dia. Post simpan. Kita lihat ditambah user. Di sini ada nih name simpan. Button ini akan mengirim datanya ke bagian proses dengan ini simpan. Kurang lebih seperti itu. Kita kembali saja. Oke. Selanjutnya coba kita edit datanya. Edit. Nama kita rubah jadi Budi. Misalnya nama username kita rubah jadi 01. Passwordnya kita rubah jadi 1111. Langsung coba aja kita edit. Gak berhasil, sudah berhasil ya. Selanjutnya ini kita bisa lihat, ini adalah edit user. Kurang lebih seperti ini codingannya. Ini adalah untuk form inputnya, yang mana nanti dia akan dikirimkan ke proses PHP. Selanjutnya kita coba aksi hapus, yang mana jika kita tekan hapus, maka dia akan menghapus seluruh data ini termasuk di dalam database. Kita coba hapus. Oke, data sudah berhasil dihapus. Kita lihat di database-nya, sudah kosong, tidak ada lagi. Lanjut, kita lihat ke
Oke, sekarang kita lanjut ke bagian penerbit. Nah, di dalam tabel penerbit ini ada fitur yang bernama tabel penerbit, yaitu edit dan hapus, sama seperti penjelasan dari sebelumnya. Dalam penerbit ini ada nomor, nama, alamat, kota, telepon, dan tanggal entry. Untuk codingannya sendiri itu kita mulai dari indeks. Indeks ini adalah bagian untuk menampilkan tabel pada bagian penerbit. Nah, jadi semua tabel yang ada di sini itu ditampilkan melalui yang ada dalam indeks ini tadi, seperti contohnya ini nama penerbit, kota, telepon, dan seperti yang lainnya. Nah, untuk di bawah inilah bagian yang dimana dia memanggil apa saja data yang sudah diinputkan, dan di sini dia dipanggilkan semuanya. Nah, untuk aksi ini tadi juga itu mengarahkan ke, kalau yang merah ini mengarahkan ke hapus penerbit, nah ini ke edit penerbit. Nah, oke, kita coba salah satu contohnya itu di tambah penerbit. Oke, di sini ada nama penerbit, kita coba inputkan salah satu namanya, coba Gramedia. Alamatnya kita buat di Jalan Sudirman, Kota Pekanbaru dengan nomor telepon kita anggap saja masukin sembarang ya. Sudah itu kita simpan. Nah, otomatis dia akan ketambah di sini. Tambah penerbit itu codingannya itu seperti ini dia. Contohnya. Jadi di dalam tambah penerbit ini dia ada tabel. Nah, dalam tabel ini dia menampakkan seperti tambah penerbit, nah seperti ini, dan juga tabel yang lain-lainnya. Dan ini menggunakan form action POS. Jadi dia mengirimkan semua proses itu melalui proses PHP. Nah, apapun yang bakalan diinputkan dalam tambah penerbit ini, semuanya itu bakalan dieksekusi di dalam codingan yang namanya proses PHP. Dalam proses ini itu sudah menginclude simpan, edit, dan juga di sini ada hapus. Nah, jadi semua aksi yang ada di sini, aksi yang ada di dalam tabel user ini, aksi seperti edit dan hapus dan juga simpan itu dalam proses tadi. Nah, untuk tambah penerbit tadi seperti ini codingannya. Dia juga memanggil masing-masing apapun yang bakalan diedit nanti, tambah nanti semua. Terus ada bagian edit penerbit. Nah, kita kasih contoh salah satunya itu di edit penerbit itu, maaf ini di user ya. Nih, kita coba edit di sini. Misalnya Sinarmas kita tambahin angka coba 1, 2, 3. Nah, terus alamatnya misalnya nggak 99 nih, 998 misalnya. Kita submit. Nah, otomatis dia akan berubah. Bagaimana dengan hapus? Hapus juga begitu. Kalau kita pencet tombol hapus, dia akan ada namanya hapus data yang yakin mau dihapus katanya gitu. Kita pencet hapus, otomatis data yang ada dalam itu bakalan terhapus dan tidak ada lagi di dalam database tadi. Seperti itu. Oke. Kita lanjut lagi ke bagian buku. Nah, dalam buku ini ada data buku, di mana data-data dari apa yang sudah maksudnya itu apa yang sudah dari penerbitnya gitu. Dalam data buku ini ada nomor, nama penerbit, nama buku, kategori, harga, stok, seperti yang kita lihat di tabel ini sekarang. Nah, untuk codingan buku tadi itu seperti ini. Kita tutup dulu yang sebelumnya biar tidak bingung. Ini buku, ini indeks, sama seperti tadi logikanya. Semua itu ditampilkan dari indeks, semua tabel. Dari tambah buku, proses, hapus, dan edit. Semuanya itu sama, logikanya sama seperti penerbit tadi. Mulai dari tambah buku, misalnya kita coba inputkan misalnya di sini nama bukunya kita coba sembarang aja ya, nama bukunya Si Kancil yang Bijak misalnya. Ini kategorinya misalnya database gitu ya. Misalnya penerbitnya Sinarmas,
kita letak di harga 50.000 misalnya. Nah, dia ada stoknya tuh sebanyak 30. Nah, coba pilih, kita pilihkan aja foto-foto yang sembarangan gini. Ini contohnya. Kita simpan, maka otomatis akan ketambah di sini. Begitu juga dengan edit, sama seperti yang tadi juga, seperti ini. Ini dia, coba kita submit. Nah, dia wajib diisi. Oke, kita coba kembali. Coba kita hapus di bagian ini. Kita hapus. Kita hapus. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke untuk buku. Sejauh ini semuanya itu sama. Ada untuk inputan ini di indeks itu ada buku, tambah buku, proses dan lain-lain sebagainya. Sama semuanya. Terus kita lanjut ke stok. Stok buku ini terbagi menjadi dua, dari data stok yang terkecil sama data stok terbesar itu dibagi dua dalam tabelnya. Jadi dalam stok tadi kita hapus lagi. Di stok tadi mana dia stok? Nih. Dia namanya indeks, itu cuma ada satu tabel. Tapi dalam ini dia sudah include data-data yang ada di buku dan di penerbit. Jadi semua yang ada yang sudah digabungkan dari penerbitan buku ini dalam stok ini sudah dijelaskan. Siapa penerbitnya, siapa nama bukunya, kategorinya apa, berapa harga, stok dan tanggal entry, sampai covernya sekalipun. Itu sudah dijelaskan di stok ini dan dibagi dari yang terkecil dan terbesar. Itu dibagi. Ini tabelnya, ini untuk codingan tabelnya. Jadi apa yang kita lihat dari ini misalnya itu berada dari sini semua. Nah, terus ini select all from. Ini codingan yang dimana bakalan munculin data yang ada di buku dan di penerbit dimasukin ke dalam ini. Jadi dan itu kita menggunakan join karena di sini kan terhubung nih antara penerbit tadi kan penerbit sama buku. Jadi kita pakai di sini inner join. Ini untuk codingannya. Bahkan yang edit pun kita bisa langsung edit buku PHP dan proses seperti itu. Oke, untuk sejauh ini untuk stok dan lain sebagainya di situ dia sudah. Nah, mungkin itu dia yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa sudah sampai di penghujung video. Semoga apa yang kami presentasikan tadi dapat dimengerti dan dapat menjadi bekal untuk ilmu kita bersama. Kami akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.